Hai teman-teman, kembali lagi di channel Turunan Kismin. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya dan biasakan selalu tersenyum melihat hari esok. Jangan pernah mengeluh sedikit pun. Tetaplah mempunyai keyakinan bahwa hidup itu indah. Walaupun terkadang banyak ketidakadilan yang diperlihatkan. Sebelumnya di channel ini, Bapak Roni Teguh pernah membahas ijazah S3 Rismon dari Universitas Yamaguchi. Sekarang, di konten ini, saya akan mereaction konten dari channel Kalteng Post. Terdapat Bapak Roni Teguh kembali membahas ijazah S3 Rismon Sianipar. Apakah Bapak Roni Teguh akan meralat perkataannya sebelumnya di channel ini, bahwa ijazah S3 Rismon Sianipar asli atau palsu? Kalian tonton sampai selesai. Untuk sumber konten ini dari channel Kalteng Post. Oke, kita mulai reaksionnya. Dan sekarang yang lagi viral ini terkait ijazah palsu. Padahal beredar di pemberitaan juga bahwa Pak Roni Teguh ini juga mengklaim menangguhkan lah istilahnya apa Pak? Ya. Ijazah punyanya Rismon Sianipar yang katanya palsu. Ini seperti apa sih Pak? Sebenarnya ceritanya itu kan kalau jadi yang namanya lulusan Jepang itu sebenarnya nggak terlalu peduli dan hal yang kayak gitu. Kita kan sibuk yang tadi yang saya jelaskan. Meneliti, kemudian menulis paper, mengajar. Tapi saya waktu itu kita lihat loh kok ini keputusannya dia mengambil sebuah keputusan kok segampang itu. Contohnya dia satu gambar, tapi kita tidak bicara tentang digital forensik ya. Kita bicara tentang ada satu gambar kok dia tidak bisa menemukan informasi gambar itu. Padahal di situ satu ada watermarknya. Kalau kita negatifkan gambarnya itu ada watermark. Itu gambar ijazahnya. Ijazah yang sebelumnya ya, yang si bapak. Ya. Nah itu ada watermarknya. Itu panjang. Kemudian kita bandingkan dua. Ijazah yang sama, yang tahunnya sama kelulusannya, ada watermarknya. Lalu saya cari tahun yang 90, watermarknya ada. Saya cari yang data yang tahun 83, watermarknya ada. Oke, berarti Gajah Mada dulu ijazahnya itu ada watermark panjang melintas panjang itu. Nah, terus yang kedua, beliau kan Rismon kan tidak bisa menemukan cap katanya. Cap ada yang cap di foto yang warna hitam. Saya bilang segampang itu aja dia nggak bisa gitu loh. Maksud saya tidak sombong. Kalau saya bisa mendeteksi sarang orang hutan di bawahnya membedakan warna hijau dengan warna kuning dengan warna coklat, itu kan mata kita tuh kan harus bisa melihat itu. Kalau objeknya kecil, nah kan piksel bermain kan. Nah dengan algoritma sederhana kita bisa melihat tuh capnya melintas. Ada capnya melintas di atas warna hitam. Menggunakan algoritma Fatal et al. Nah algoritma ini kalau kita memoto suatu yang gelap, dia bisa kelihatan objeknya itu saturasinya bisa kelihatan terang. Muncul gitu. Muncul. Aplikasinya biasanya digunakan kalau kita memoto angkasa luar. Kan gelap tuh, nggak ada cahaya apa-apa. Nah kita bisa melihat objek-objek angkasa luar tuh dengan algoritma ini. Nah dua hal itu akhirnya saya ketemu dengan Joshua Sinabela yang memang ahli digital forensik. Nah memang saya lama sudah tidak ketemu beliau kan. Saya angkatan pertama MTI, dia rasanya angkatan 2 atau angkatan 3. Di Jepang juga? Enggak di Gajah Mada. Oh yang di Gajah Madanya. Nah memang saya tahu beliau ini memang sangat ahli di bidang digital forensik dari dulu gitu. Suatu kita ketemu, kita bicara, kita netral. Kita netral bahwa kita harus menganalisis, melihat ini sebagai ilmu pengetahuan. Satu, kemudian kita mengedukasi masyarakat bagaimana melihat kalau ada informasi seperti itu. Ada gambar, kemudian dikatakan tidak ada warna merahnya di background warna hitam. Ternyata dengan metode lain yang saya coba ada, watermarknya ada. Nah terkait dengan ijazahnya, saya tadi jelaskan. Proses pendidikan di Jepang itu kan sudah jelas. Ada paper, ada proceeding, ada poster. Poster itu semacam seperti ini. Poster nanti kita dipresentasikan.
nanti didatangi banyak orang tanya-tanya dan sebagainya, itu bagian dari proses proceeding. Proceeding berapa minimal paper yang akan dihasilkan. Nah, saya dulu ada 5 paper proceeding, ada 1 paper utama. Ini adalah proses riset yang panjang sampai papernya ini. Baru kemudian masuk ke disertasi. Nah, disertasi inilah baru dapat ijazah dan transkrip. Nah, transkrip ini bicara tentang kita ambil kuliah. Ada kuliah apa saja. Iya. Nah, makanya di transkripnya beliau itu saya Tapi tuh ada Pak, transkripnya kan ditampilkan sama dia. ada perkuliahannya? Kalau subjeknya sih ada. Ada. Subjeknya ada, tapi standar transkrip orang yang kami lulusan Jepang itu namanya academic transcript, bukan sertifikat tulisannya. Oh, punya beliau sertifikat tulisannya? Sertifikat. Nah, di situ kan harus ada nomor mahasiswa, ada kode mata kuliah, kemudian ada subjeknya, subjek itu mata kuliahnya. Lalu tahun diambil, tahun pertama, tahun kedua. Nah, biasanya S3 itu tahun pertama dan tahun kedua tuh harus sudah selesai. Di tahun ketiga tuh full untuk disertasi dengan paper. Walaupun kombinasi di tahun pertama dan tahun kedua tuh ada proceeding dan sebagainya. Nah, ini proses harusnya kan harus dilalui. Nah, yang kita temukan kemarin adalah banyak hal. Ijazahnya beda banget dengan lulusan Yamaguchi. Mohon maaf saja, saya tidak menuduh. Tapi kalau kita bandingkan aja, sudah beda. Satu capnya sudah ketinggalan 1, ya. Terus sama-sama berbahasa Jepang. 1 di bawahnya itu dia pakai tanda tangannya pakai huruf kanji. Sebelahnya dia tanda tangan biasa. Itu 2 hal yang berbeda. Saya lihat ijazah saya di rumah pakai kanji. Yang versi bahasa Inggrisnya yang tanda tangan biasa. Nomor mahasiswa punya dia cuma nomor saja. Seharusnya ada kode nomor kode jurusan dengan nomor kode nomor ijazahnya. Nah, lalu ini yang menarik. Ya, makanya saya bilang waktu di podcast itu, kalau menipu sih ya tipu yang bahasa Inggrisnya aja. Kalau Jepangnya jangan. Karena gini, mereka itu kalau mencetak huruf, mereka ukur pakai mistar. Besarannya hurufnya tuh, ada standarnya. Jadi ada standar rata kiri, rata kanannya, besar hurufnya juga ada. Nah, punya yang dia ini, nggak tahu rata kiri, rata kanannya nggak teratur gitu loh. Punya yang asli Yamaguchi itu lurus. Punya kami yang Jepang yang Hokkaido lurus, persis sama. Nah, yang fatal adalah tahun kelulusannya. Nah, bagaimana bisa tahun 2000 S2 2006 beda bulan, S3 2006 beda bulan. Yang fatalnya adalah harusnya kalau dia masuk S2, dia punya kode mahasiswanya sendiri, ya kan? Kalau dia masuk S3, dia punya kode mahasiswanya sendiri. Tidak mungkin satu di bebarengan. Dari mana ceritanya? Kayak kelupaan di situ. Iya. Jadi dia tidak menguasai tulisan Jepang pun tidak menguasai. Walaupun saya juga tidak sepenuhnya menguasai ya. Artinya kalaupun saya belanja, kalaupun berketemu dengan kawan-kawan Jepang saya ya masih bisa lah berkomunikasi itu. Apalagi kalau di pelosok, waktu kita mau panen apel, panen buah atau kentang di sana kan mereka nggak pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Jepang. Tapi kalau memang nggak tahu ya terpaksa kita harus pakai bahasa Inggris atau paling terakhir itu kita gunakan bahasa Tarsan sudah. Bahasa Tarsan artinya kode, ada kode-kode tertentu dan paham gitu. Nah, yang terkait yang terakhir, yang kejanggalan ini bisa dipastikan bahwa kita kirim email ke Yamaguchi. Sampai ke sana Pak ya? Iya, kita tidak menanyakan, kita tidak menuduh ataupun apa, kita hanya menanyakan apakah ada mengeluarkan ijazah ini, apakah ada tulisan disertasi dan tesisnya di sini. Dua-duanya dikonfirmasi tidak ada.
Yang dari akademis mengatakan bahwa kami tidak pernah mengeluarkan ijazah ini. Dua itu. Jadi bisa dipastikan beliau ini habis beasiswanya tapi tidak lulus. Oh berarti beliau ini memang betul kuliah di sana? Memang kuliah di sana, akan tetapi kan ceritanya kan menganggap bahwa tidak keren kalau hanya S2 UGM. Jangan gitu dong. Saya juga S2 UGM tapi kan bisa selesai gitu loh. Merendahkan diri lah gitu. Kalau memang S2 dan S3 selesai, ijazahnya ada, kemudian itu bisa dikonfirmasi di Yamaguchi. Nah, Mbak Anissa bisa cek nama saya di Hokkaido. Tanpa harus email aja di akademiknya. Apakah kenal dengan Roni Teguh misalnya gitu. Mereka akan jawab, oh ini alumni kamu nih. Paling gampang adalah mengecek tulisannya. Tulisannya itu di Jepang itu database-nya kan lengkap. Karena di tahun 2000 ada keputusan atau ada peraturan setiap mahasiswa doktoral harus mempublikasikan disertasinya. Nah, pertanyaan terakhir ada sanggahan katanya. Disertasi saya terkait dengan intelijen negara. Peraturannya ada di Yamaguchi adalah tidak ditampilkan disertasinya, cukup abstraknya. Nah, abstrak artinya orang tidak membaca keseluruhan datanya itu. Tetapi secara umum aja. Ya, yang dilindungi itu kan misalnya informasi paten, informasi kesehatan, informasi intelijen negara. Tapi saya agak heran kok bisa dia mengakses intelijen negara sementara dia orang asing. That is impossible. Tidak mungkin orang asing itu bisa mengakses data intelijen negara sekuat atau setangguh Jepang gitu. Tidak mungkin. Jadi kalau dua hal ini, satu ijazah dengan disertasi dua-duanya sudah dikonfirmasi oleh Yamaguchi, kita pastikan dia yang beredar itu kertas HPS, transparan lagi, tidak ada map. Berarti ini tidak perlu ke forensik digital, tapi udah kasat mata bisa kelihatan. Betul, kita tidak perlu analisis digital dan sebagainya. Cukup dibandingkan saja sudah tahu bedanya. Iya. Dan saya yakin anak SD pun pasti tahu tuh perbedaan-perbedaannya itu. Oke, Pak ini sudah berapa tahun Pak menggeluti bidang teknologi? Saya jadi PNS kan sudah 20 tahun. Iya, Berarti kalau ditambah dengan di perusahaan sama saya kuliah itu hampir 25 tahun. Dengan masa pendidikan juga Pak? Masa pendidikan. Oke, mungkin terakhir Pak, 25 tahun bergelut di bidang teknologi informatika, melihat dari dulu sampai saat ini, mungkin sebagai penutup, gimana sih Pak melihat perkembangan teknologi yang semakin cepat ini Pak? Ya, dulu itu kan teknologi itu kan terbatas. Satu, akses. Dua, yang punya komputer kan ada orang-orang tersendiri. Kemudian transfer informasi juga sangat lambat. Nah, berbeda sekarang. Karena semakin cepatnya kita bisa beli peralatan handphone maupun komputer dengan murah sekarang. Kemudian internet juga bisa diakses baik di kota maupun di pelosok. Jadi dengan informasi yang cepat ini kita harus aware. Jadi kita harus waspada mana yang positif, mana yang negatif. Nah, kita tidak bisa menyaring informasi ini karena informasi itu masuk semua. Kalau kita terima 2 kali 24 jam kita terima terus, kita yang akan terganggu secara emosional, terganggu juga dengan pikiran. Nah, saran saya adalah tetap fokus apa yang kita mau kerjakan, kita menggunakan internet ini sebagai tools. Walaupun kadang-kadang saya tertawa antara di misalnya satu media sosial itu cara memasak apa gitu, dengan yang di praktek tuh ada beda rasa, kita nggak tahu, ya kan? Karena pengalaman psikologi saya bilang, pengalaman cara memasak dengan yang punya orang itu berbeda. Nah, terus yang kedua, kita nih hidup di zaman AI. Jadi AI itu kita harus waspada, artinya
kita harus bisa membedakan objek ini palsu atau tidak. AI itu bisa menyerupai apa yang kita inginkan. Nah, jadi kita harus tahu dulu. Jadi pondasinya bagaimana kita mempelajari ini. Nah, saat kita mempelajari itu bahwa gambar ini adalah palsu, kita bisa putuskan bahwa kita stopkan di situ, tidak menyebarkan hoax, misalnya. Atau yang kedua, kita bisa lakukan bahwa ini dipastikan adalah palsu. Sekarang yang jadi kendala adalah di kami, di tenaga pendidik. Sekarang adanya ChatGPT. Iya. Mahasiswa sekarang atau pengajar menggunakan tulisannya sudah keluar semua. Nah, sekarang bagaimana caranya mengeceknya? Kita lihat pondasi berpikirnya. Nah, mereka kirim tugas misalnya. Tapi kita cek cara misalnya dia presentasi, cara mengeluarkan ide, itu yang kita cek. Kalau itu tidak sama berarti wah ini harus diulang lagi. Kalau tidak mereka akan larut dalam kemalasan berpikir. Itu impactnya 5-10 tahun ke depan kalau tidak sekarang dipersiapkan cara berpikirnya. Itu. Oke, siap. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan, Pak? Nah, untuk generasi muda, terutama yang SMA atau yang masih kuliah, jadi teknologi ini kan tambah maju nih. Jadi kita tetap fokus dari tujuan apa yang mau kita inginkan. Kalau kita ingin kuliah sampai S2 dan S3, berarti yang dipersiapkan adalah satu bahasa Inggris, kemampuan mentalnya kita di lapangan atau di tempat ini, tempat kita belajar, dan lagi adalah cara berpikir yang fokus. Terus kalau kita ingin maju untuk misalnya untuk di media atau di hal yang lain, kita internet ini banyak menghasilkan informasi. Nah, jadi kita membuat step-step pembelajaran atau step yang lain, cara bertanam apalah macam itu bisa dihasilkan sekarang sangat cepat. Nah, ingat impactnya dengan lahirnya handphone, mungkin kasir nanti akan hilang. Itu satu. Lalu banyak hal pekerjaan-pekerjaan yang lain itu akan hilang. Tetapi ada hal pekerjaan yang tidak akan tergantikan. Contoh, perbaikan bengkel itu tidak ada tergantikan. Atau misalnya Juru masak. ya masak itu tidak akan menggantikan. Oke lah katanya bisa digantikan robot, tapi dengan kondisi listrik yang mati dan sebagainya itu tidak akan masih lama masih. Jadi persiapkan 2024-2025 kan sebentar lagi. Nah, kalian kan generasi emas nih. Nah, jadi yang dipersiapkan sekarang oleh pemerintah kita itu adalah mempersiapkan generasi emas ini untuk bersaing di dunia teknologi, bersaing di sains, dan bersaing di ekonomi. Mungkin itu aja. Oke.